Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stiromlah dengan NIM 2109110201058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perealisasian Tri Crispy Homemade hasil dari perencanaan yang sudah ada di video sebelumnya. Untuk memenuhi tugas UAS pengantar manajemen dan kewirausahaan kelas B2 dengan dosen pengampu Bapak Tri Setiawan Pamungkas SAP MPA. Selanjutnya yaitu ada materi yang akan dibahas di dalamnya, yaitu yang pertama berupa dokumentasi pelaksanaan pembuatan dari Tri Crispy Homemade. Kemudian yang kedua ada tahapan yang sudah dicapai. Kemudian yang ketiga ada penggunaan sumber daya anggaran, sumber daya manusia, dan lain-lain. Yang keempat ada kendala dan cara mengatasinya. Kemudian yang terakhir ada dampak dan manfaat setelah dilakukan kegiatan pembuatan Tri Crispy Homemade ini. Selanjutnya akan dipaparkan berupa dokumentasi dari pelaksanaan pembuatan Tri Crispy Homemade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stiromlah dengan NIM 21091201058. Jadi di sini saya akan membahas mengenai video tentang perealisasian dari rencana untuk pembuatan cemilan Tri Crispy yang sebelumnya sudah saya buat videonya. Jadi di sini kita akan membahas tentang seperti apa langkah-langkah pembuatannya atau manfaat-manfaatnya, terus biaya-biayanya seperti itu. Stay tune guys. Sudah tersedia beberapa bahan yang akan digunakan untuk pembuatan Tri Crispy Homemade ini. Yang pertama ada tepung beras Rose Bran, kemudian ada masako sebagai penyedap rasanya, kemudian ini untuk nanti sambal baladonya, kemudian ada air, dan ini bahan utamanya yaitu teri yang masih segar. Sekarang nah ini terinya seperti ini. Langkah pertama kita cuci bersih terlebih dahulu terinya, kita tuangkan sebentar. Kemudian kita buat ini terlebih dahulu. Selanjutnya tuangkan air sedikit. Untuk menghilangkan sedikit bau amis. Sambil menunggu terinya tersaring, kita pisahkan terlebih dahulu tepung untuk pengadonannya. Di sini menggunakan tepung yang kering, bukan yang basah, agar rasanya bisa gurih. Kita tuangkan ini. Nah, selanjutnya kita tuang sedikit demi sedikit terinya ke dalam ini. Kita menggunakan sedikit saja karena ini hanya untuk mencobakan. Kita balik seperti ini. Tambahkan lagi tepungnya. Karena kita akan membuat dua varian, jadi untuk pada yang pertama ini untuk yang original, kemudian pada yang kedua ini untuk yang balado. Nah di sini untuk balado kita memakai bumbu antaka ini.
kita tuang untuk yang balado nanti sambil menunggu proses penggorengannya. Nah, sudah panas minyaknya, kemudian kita masukkan teri yang tadi sudah kita balur sedikit demi sedikit seperti ini. Karena sudah dipaparkan video dokumentasi tersebut, selanjutnya yaitu merupakan tahapan yang sudah dicapai. Selama pembuatan teri crispy ini hanya menghasilkan 2 wadah mika bulat dikarenakan beberapa kendala yang akan dijelaskan nanti di pembahasan selanjutnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di video dokumentasinya, hanya ada sekitar setengah kilo dari teri crispy yang masih segar dan masih bisa untuk dijadikan teri crispy. Namun berdasarkan tahapan yang dilalui sudah termasuk berhasil meskipun belum sesuai harapan dan rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya akan dibahas mengenai penggunaan sumber dayanya. Yang pertama, penggunaan sumber daya anggaran. Dari dokumentasi tadi itu untuk ikan terinya sekitar 45.000, tepung berasnya 8.000, masakonya 1.000, terus bumbu balado antakannya 6.000, kemudian kemasan mikanya 6.000. Untuk sumber daya manusianya sendiri di sini saya mengelola sendiri dengan dibantu oleh saya. Selanjutnya, dalam setiap berwirausaha pasti akan ada kendala. Namun bagaimana cara kita untuk mengatasi kendala tersebut? Termasuk dalam pembuatan teri crispy homemade ini, pasti ada kendala di dalamnya. Selama pembuatan, banyak sekali hambatan yang dilewati. Mulai dari ikan teri yang belum musim dan mahal, pembuatan pertama yang gagal karena ikan teri yang hancur dan lainnya. Kemudian cara mengatasinya yaitu saya mendatangi kembali pasar untuk mencari ikan teri yang segar. Namun karena harga yang terlalu mahal dan tidak cocok jika dijual, jadi hasil dari teri crispy ini hanya akan dijadikan sampel sebagai bahan percobaan untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai manfaat dan dampak setelah dilakukan kegiatan pembuatan tadi. Karena belum ada penjualan atau hasil, mulai dari hari Minggu sampai sekarang, sampai saat ini masih belum ada manfaat serta dampak yang didapatkan. Namun untuk kedepannya diharapkan agar dengan adanya wirausaha teri crispy homemade ini bisa menjadi salah satu sumber penghasilan yang tidak hanya bermanfaat untuk pribadi, namun juga untuk orang sekitar serta dapat memenuhi kebutuhan cemilan yang sehat dan bergizi bagi masyarakat Indonesia sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,